Cassandra adalah putriku. Kau tidak pernah cerita tentang dia? Aku tidak tahu kenapa aku langsung menyimpulkan bahwa kau tidak pernah punya anak dengan mantan suamimu. Cassandra bersekolah di Merida. Oh, kalau begitu dia sudah besar. Berapa usianya? 7-9 tahun? Bayi kalian benar-benar manis. Baiklah, aku harus pergi. Lorena, kami ingin kau mengunjungi kami di kota Meksiko. Kau bisa menghabiskan beberapa hari di sana bersama kami? Terima kasih. Mungkin suatu hari nanti aku akan menerima undangan itu. Kau punya semua informasiku di kartu yang aku berikan. Terima kasih, kau baik sekali. Apa dia tiba-tiba gugup atau cuma perasaanku saja? Enak sekali. Anak-anak konyol itu ada di sini. Semoga Dulce Maria tidak pergi menemui suster kepala, atau dia akan mengetahui bahwa bukan dia yang menelpon dan meminta tikus itu. Kita harus menghentikannya bicara dengan suster kepala agar rencana kita tidak gagal. Kita akan menghentikan Dulce Maria jika dia datang. Kau tidak bisa lewat sini. Kenapa tidak bisa? Suster kepala sangat sibuk dan meminta kami untuk mencegah siapapun mengganggunya. Aku tidak percaya dengan apapun yang kalian katakan. Halo, Suster Agueda. Aku ingin bicara dengan suster kepala. Suster kepala tidak ada di sini, Dulce Maria. Beliau sedang keluar. Suster kepala sedang rapat di biro pendidikan sekolah. Dia baru pulang malam nanti. Kalau begitu aku akan bicara dengannya besok. Kita selamat. Saat bertemu putrinya Noe, saat aku melihatnya menggendong anak itu, aku tidak berani bicara dengannya tentang Cassandra. Itu sungguh mengejutkan. Noe ayah dari seorang bayi. Iya, tapi sebelum anak yang dia miliki dengan Estefania, dia memiliki Cassandra denganku. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahu. Saat aku pulang, aku memutuskan untuk menghadapi penyakitku sendiri. Halo sayang, ada banyak pekerjaan? Untungnya semua terkendali. Bagaimana anak-anak? Arturito baru saja makan dan Dulce Maria pergi jalan-jalan dengan Ciripa. Yang itu, yang besar. Yang ini? Iya. Baiklah. Berapa harganya? 40.000. Aku tidak yakin. Apa uangnya cukup? 20? 30? 40.000. Ya, uangnya cukup. Oke, nak. Ini tikus kecilnya. Dia bisa bernapas melalui lubang-lubang kecil ini. Siapa namanya? Sekarang dia sudah jadi milikmu, jadi kaulah yang memberinya nama, oke? Aku akan menamainya. Iya, Algodon. Oh, Algodon, nama yang sangat indah. Dan itu cocok untuknya karena dia putih seperti kapas kecil. Apa kau menyukainya, Ciripa? Ya, dia keren sekali. Suster kepala akan sangat senang ketika melihatnya. Terima kasih untuk hadiah yang kalian bawa dari Cancun. Rasanya enak. Kami memilihnya khusus untukmu, sayang. Aku dan Cecilia juga ingin berterima kasih atas hadiah kami. Oh, dan aku juga, ya. Tidak masalah. Katakan sesuatu, Dulce Maria. Bagaimana keadaanmu di sekolah selama minggu persidangan? Aku adalah murid yang paling baik. Untungnya si kecilku tidak terjebak lagi dalam perangkap Barbara dan Frida. Dan aku tidak melakukan lelucon apapun untuk mengganggu saraf suster kepala. Kau harus waspada dengan Barbara dan Frida. Mereka pasti tidak akan tenang sampai berhasil mengerjaimu. Aku sudah selesai makan. Aku boleh pergi, Ayah? Tentu saja, sayang. Terima kasih lagi untuk hadiahnya.
kenapa dia sangat ingin pergi ke kamarnya ya? Itu hanya imajinasimu, Noe. Haruskah aku bawakan kopi sekarang? Kami akan minum di ruang tamu, Silvestri. Bagus sekali. Ini ada sedikit keju untukmu, Algodon. Besok, saat aku memperkenalkanmu pada suster kepala, bersikaplah seperti manusia. Tapi mengingat betapa buruknya perilaku orang di seluruh dunia, hampir lebih baik kalau kau bersikap seperti tikus saja. Baiklah, selamat malam, Algodon. Selamat malam, Ibu. Aku tidak tahan dengan sepatuku. Karena panas di pantai, kakiku sampai bengkak. Kau bisa melepas sepatumu di sini, Estefania. Terima kasih, Cecilia. Aku sedang memikirkan apa yang dikatakan Noe tentang Dulce Maria. Aku juga perhatikan ada yang aneh. Aku yakin dia sedang merencanakan sesuatu. Apa yang mungkin direncanakan si kecil itu, Tuan? Dia makan sangat cepat, seolah-olah dia terburu-buru pergi ke kamarnya. Itu hanya imajinasimu. Dan juga Noe. Mungkin Cecilia benar, Luciano. Masalahnya, ini membuat hatiku takut. Takut? Kita tidak boleh lupa bahwa di sekolah saat ini Dulce Maria sedang diawasi. Dia seperti berjalan di tepi jurang dan setiap saat dia bisa jatuh. Sungguh mengerikan memiliki anak perempuan nakal seperti itu. Dulce Maria membawa tikus itu. Siapa yang bisa percaya suster kepala akan menelponmu untuk meminta seekor tikus? Setelah pertimbangan yang panjang, aku simpulkan bahwa seseorang telah menyamar sebagai suster kepala. Setelah berpikir lama, kepalamu pasti mendidih. Dan bahkan bisa menggoreng telur di atasnya. Tapi bukan suara anak kecil yang bicara padaku. Aku pasti akan menyadarinya. Beberapa orang dewasa bisa menjadi kaki tangan anak-anak. Tentu saja, teman-temanmu, korban leluconmu tentang coklat, mereka pasti ingin balas dendam. Mungkin ibu dari salah satu anak itu yang menelpon untuk menipumu, Dulce Maria. Tidak, Noe, tidak. Tidak ada ibu yang mau melakukan hal seperti ini. Aku rasa... Untungnya, kau selamat, Dulce Maria. Jika besok kau mengantarkan tikus ini ke suster kepala, kau akan membuatnya ketakutan. Dan kau pasti akan dikeluarkan lagi. Aku ingin bicara. Itu artinya aku wanita yang sangat beruntung, kan? Cassandra, ibu akan terus berusaha untuk bertahan hidup. Sekarang aku tahu ayahmu memiliki anak lain. Aku takut dia mungkin tidak menginginkanmu dan akan menelantarkanmu setelah ibu tiada. Cassandra, kenapa hidup harus begitu kejam? Kenapa ibu tidak berani mengaku kepada Noe bahwa kau adalah darah dagingnya? Kenapa? Tidak diragukan lagi, Frida. Dulce Maria jatuh ke dalam perangkap dan pasti ada tikus di dalam kotak itu.
akan terjadi keributan besar hari ini di sekolah. Dulce Maria akan dikeluarkan lagi dan kali ini untuk selamanya.